ada yang merhatiin. Pagi sayang. Jangan lupa makan ya. Padahal gue nggak pernah lupa gue makan. Tapi dia bilang jangan lupa makan ya. Itu tuh, kalau menurut gue itu pertanyaan klise banget sih. Iya maksudnya ada gitu orang ya. Aduh, gak enak banget di badan kenapa ya? Terus ada pacar, jangan lupa makan ya. Oh iya, aku lupa bermakan. Nggak ada ya kan? Orang kayak gitu. Awal-awal doang ya, nggak jelas ya. Awal doang gua. Karena emang cowok gitu kayak. Awal nggak jelas. Galau. Ini gengs, buat lo yang ngerasa punya kisah kayak dia lah, lo bisa ambil pelajarannya. Tapi lo kalau galau gimana menyikapinya? Gua galau jangan cinta deh, apapun deh pokoknya lu ngerasa lu anjing gua pusing banget gitu. Nah, menyikapi itu gimana tuh? Gue lebih ke mendem sendiri sih. Mendem sendiri ya? Ya. Gue nggak bisa sih kalau gitu. Jadi karena gue terlalu sering bikin status galau, itu kan bukan karena gue galau ya, itu mah cuman buat gue konten lah. Iya kan, orang tuh mengeluapkan ekspresinya itu beda-beda. Iya benar. Kalau lu kan dengan cara status. Kalau gue dengan cara duduk di batu ngejahat gitu kan. Enggak, kalau status itu karena gue hiburan sih kali ya. Iya emang konten aja, bukan berarti karena emang gue juga ngalamin yang dengan status gue gitu. Gitu. Jadi kalau gue beneran galau, itu justru jarang update apa-apa. Gue gitu. Aslinya. Pengalian isu kayak gitu. Jadi arti kita hancur nih, malah kita uploadnya yang senang-senang gitu. Ya gitu. Iya. Itu cara juga ya. Itu cara juga kalau kita galau, jangan lagu-lagu galau gitu kan. Yaudah lu lagu apa, metal apa gitu yang buat lu seneng. Jadi lebih ke mendem sendiri, ya pengen sendiri buat ya kayak lu aja. Pengen ruang sendiri. Ruang sendiri. Cuman gue kalau ada masalah gue nggak bisa gue pendem. Maksudnya gue lebih baik cerita lah ke orang, ke teman-teman gue, ke sahabat-sahabat gue yang gue percaya gitu. Gue cerita karena gue ngerasa, gue mikirnya gini, gue nggak mau punya masalah sendiri. Ini masalah gue, tapi teman-teman gue juga harus tahu nih, harus ikut-ikut mikirin nih. Gue gak mau gitu. Tapi kalau udah cerita gitu ya udah kayak, ya udah plong. Iya benar, plong gitu. Benar. Karena sahabat yang benar-benar sahabat tuh dia yang bisa ngasih tahu kita salah. Ada teman yang ngasih tahu kita salah, cuman dia suka ada tapinya gitu. Oh lu salah tapi lu baik juga sih karena lu gini. Tapi kalau emang benar-benar sahabat, pasti ngomong gini, lu salah sih goblok, lu nggak boleh gitu goblok, lu bego gitu. Itu benar-benar sahabat. Itu bukan jahat itu. Kalau salah. Iya kalau salah. Tapi jangan, kalau kita salah ya udah kita salah. Karena tapi jangan ada tapi-tapinya. Kalau emang teman masih bilang lu salah tapi ada tapinya, tuh dia ngerasa nggak enak. Iya, belum ngerasa sahabat lah. Dia ngerasa gak enak nih. Ya udah, gue lebih nerima orang yang kayak gitu. Lu salah bego, lu jangan kayak gitu. Gitu, gue lebih nerima orang yang kayak gitu sih. daripada nanti bingung juga ke kitanya. Gue tuh orangnya pengen, kita tuh cerita ke orang pengen tahu kita tuh salah nggak sih gitu kan, atau kita tuh benar gak sih gitu. Intinya sharing lah. Iya intinya sharing. Maksudnya pemahaman dia sama pemahaman kita tuh gimana. Iya gitu. Kalau menurut dia kita salah ya udah kita terima. Makanya gitu. Ya gue juga kadang-kadang cerita kalau ada masalah. Karena emang cerita itu bukan kita lebih, emang kebutuhan. Karena makhluk sosial juga. Iya. Kita nggak bisa segala masalah itu kita hadapi sendiri. Itu gunanya sahabat. Yes. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau lu nggak pernah cerita berarti lu nggak punya sahabat. Maksudnya jangan masalah tuh jangan pendem sendiri. Terlalu pendem sendiri lah. Karena sebenarnya masalah itu lucu. Gue menganggapnya gue tuh ngerasa nggak punya beban, nggak punya masalah tuh karena gue setiap ada masalah gue anggapnya itu komedi. Gitu. Iya gue lucu banget ya kayak gini gitu. Ya jadi gue ngetawain diri gue sendiri aja. Ngetawain diri gue sendiri itu salah satu cara juga itu. Karena emang salah satu proses hidup sih kalau menurut gue. Bagaimana kita menyikapinya dalam satu masalah, entah itu masalah hubungan, keluarga atau apa. Kalau kita selalu ujungnya happy ending, berarti menganggapnya itu sebagai pembelajaran gitu. Iya. Yang namanya hidup kan
semakin dewasa, ibarat kata orang sih semakin dewasa semakin banyak masalah gitu. Ngapain dulu banyak masalah kan, banyak duit lah, enak banyak duit banyak cewek gitu. Banyak masalah mah itu kayak apa ya, kayak bonus deh. Iya, proses pendewasaan guys, masalah itu. Jadi lu jangan jangan kan orang dewasa, bocah aja pasti punya masalah kan, bocah anak-anak punya masalah, misalkan layangannya putus atau nggak ditemenin. Itu bedanya masalah. Iya. Waktu kecil sama semua orang pasti punya masalah. Setiap masalah itu nggak mandang segi umur loh. Masalah balita juga pasti punya masalah, misalkan dia nggak bisa ngomong tapi dia lapar, itu masalah bagi dia. Gue lapar nih tapi dia nggak bisa ngomong, kalau gue lapar gitu, balita cuma bisa wawa dong, itu masalah bagi dia. Karena itu masalah itu nggak mandang umur, setiap usia pasti punya masalah. Ya gitu, cuman beda-beda masalahnya apa gitu menurut gue. Balik lagi ke diri sendiri, cara menyikapinya gitu aja. Jangan sebenarnya motivasi dari kata-kata itu bukan ngebantu sih, bukan ngebantu sama sekali sih menurut gue. Bukan ngebantu. Jadi cuman apa ya? Referensi doang. Kalau untuk ngebantu kita untuk bisa semangat lagi, ya diri sendiri tetap, bukan kata-kata itu gitu. Iya. Kenapa yang ngopi ngerokok? Nyusu sih sebenarnya. Yang ngopi. Gak terlalu suka kopi apa gimana? Gak terlalu suka kopi. Iya, karena seringnya gue liat lu nyusu terus enak nyusu ya. Tapi gak nyusu sama pacar. Enggak, gitu mah Ntar yang ada susunya. Lu gak ada pacar nih lu? Gue mah gimana ya? Pacaran dong enak. Pacaran enak maksudnya. Tapi gue iya maksudnya enak jomblo tuh ada plus. Lu ngerasa dulu jomblo lama kan? Lama banget. Enaknya apa? Ya bebas aja. Kalau punya pacar enaknya apa? Mungkin menurut gua ya. Ini deh, enak gak enaknya jomblo, enak gak enaknya punya pacar apa? Kita cari pendapat masing-masing dan nanti kita ganti. Sharing aja ya. Iya, nanti lu nanya ke gua kayak gitu deh. Kalau jomblo sih tadi tuh yang kata gua bebas ya. Iya. Bisa kemana-mana gitu kan, nggak ada yang larang lah. Tanpa mikirin perasaan orang lain kan. Betul. Iya, benar-benar. Iya sih. Enaknya pacaran sih mungkin, kalau menurut gua ya, gua udah ngalamin lah retorika pacaran yang kayak gimana. Mungkin gua udah ngalamin semua pacaran. Jadi mungkin gua mikirnya sekarang, kalau misalkan ada nih cewek yang langsung serap, ya setahun 2 tahun gua langsung ke jenjang lebih ke serius menurut gua. Kalau gua karena kan gua tahun 90-an nih, milenial akhir. Dewasa banget. Iya, udah ada. Ada ngaceng kalau kan maksudnya ngaceng maksudnya. Menurut gua gitulah. Kalau menurut tuh gua gini ya. Kalau jomblo nih ya. Kan beda milenial nih, kita beda. Iya jomblo. Kalau jomblo memang benar, salah satunya bebas. Bebasnya itu kita, ya benar, kita bisa ngelakuin apa aja, bebas deket sama yang lain juga, bebas deket sama yang lain juga. Tapi gue pas pacaran bebas. Enggak itu tergantung pacarnya. Iya tergantung pacarnya. Pacar gue bener posesif, nggak posesif, dia lebih nanya lu ngapain sih, lu gimana sih gitu. Ya gitu sih. Kadang kita kan sebagai, walaupun kita pacar ya, kita kan punya privasi, maksudnya kita nggak mau punya kehidupan sendiri, punya privasi. Jadi pacar gitu kan. Nggak semua yang kita lakuin itu pacar kita harus tahu. Gitu. Jadi ibaratnya ya enaknya jomblo itu gue bisa ngelakuin apapun tanpa orang lain yang tahu gitu. Cuman gue yang tahu. Gue sekarang gue tuh lagi gini. Cuman gak ada yang tahu, cuman gue doang yang tahu gitu. Terus kalau enaknya pacaran tuh ya kita kayak apa ya? Kayak ada notifikasi aja di HP deh. Gue enaknya gitu. Ada notifikasi di HP, sayang gitu. Bahagia itu sederhana ya. Iya, sayang. Lagi apa gitu. Ya pagi-pagi ya kan, orang lain tidur kebelit sama headset, lu enak ada notif gitu kan. Enaknya di situ ya. Iya. Ngerasa gimana gitu, ada yang merhatiin. Pagi sayang. Jangan lupa makan ya. Padahal gue nggak pernah lupa gue makan. Tapi dia bilang jangan lupa makan ya. Itu tuh
kalau menurut gue itu pertanyaan klise banget sih. Ya maksudnya ada gitu orang ya, aduh gak enak banget nih badan kenapa ya, terus ada pacar jangan lupa makannya, oh iya aku lupa belum makan, nggak ada kan orang kayak gitu. Ya kalau lapar ya makan, nggak usah. Tapi kalau menurut gue sih itu emang perhatian kecil sih. Iya perhatian kecil. Kalau misalkan dia udah nggak nanya kayak gitu, berarti dia udah nggak perhatian. Gue mikirnya kayak gitu. Emang perhatian ya. Iya kalau menurut gua. Kalau menurut perhatian tuh kayak gitu. Jadi perhatian kecil lah. Ya hal-hal sepele udah makan lupa belum. Itu menurut gua sih penting nggak penting. Penting ya. Walaupun kita gak bakalan pernah lupa ya makan ya. Tapi iya sih. Maksudnya emang kalau ditanya sama orang yang kita suka sih belum makan belum. Iya. Soalnya gini loh. Gue jangankan sama cewek lah PDKT atau pacar. Sama emak gua juga sampai sekarang masih diperhatiin kalau masalah makan. Soalnya emang nih ya cewek mantan gue yang kemarin yang risih banget. Gua kalau main sama dia diteleponnya bokap gua terus. Lagi di mana? Bokap gua cewek gua tuh risih banget tuh. Dasar anak kaya lu. Ya namanya orang tua kan ya. Iya. Sama orang tua khawatir orang enggak ada kabar emang kebalik gitu. Gitu emang perhatian tuh perhatiannya. Iya enggak ada duanya dah pokoknya. Itu makanya gue ya selama jomblo ini 3 tahun nih anjing kadang kangen juga sih perhatian kecil kayak gitu. Kan situlah sebenarnya kalau kayak gitu nggak harus sama pacar aja. Iya pasti banyak dong cewek-cewek ya ada lah kalau yang deket jangan lupa makan ya. Ada cuman ya walaupun kita cuma teman kamu jangan lupa makan ya. Iya gue paling seneng tuh pas jaman-jaman PDKT ya. Gue pengen nikmatnya tuh. Menurut lu proses PDKT tuh gimana tuh? Gua adalah salah satu orang yang paling lama PDKT. Karena gua satu pengen tahu lebih dalam. Karena gua nggak mau pas gua pacaran ternyata gua tahu busuknya dia. Iya. Baru tahu busuknya dia. Gua pengen. Ini menarik nih guys. Terus gua kalau PDKT lama salah satunya itu. Terus yang kedua dia harus tahu dulu busuknya gue juga kan. Gue lebih banyak busuknya. Intinya gue tuh orangnya gini loh, nanti gue kalau pacaran gue tuh nggak bisa kayak gini. Gue nggak jadi tahu kekurangan kita. Jadi pas kita pacaran tuh kita tinggal ngejalanin, bukan nggak harus kan ada tuh pas pacaran masalah terus. Kok kamu gini sih orangnya, ternyata baru ketahuan bobroknya. Gitu. Gue kalau pacaran, kalau PDKT gue gitu, gue bilang gue tuh nggak bisa nih. Misalkan gue chatting gue dicuekin lama gitu kan, berarti dia kalau emang benar cinta dia ada planning berarti. Nanti gue pas pacaran gue nggak boleh lama-lama nih. Ya lu kalau segala apapun lu harus bilang ke gue gitu kan. Apapun harus bilang ke gue. Ibaratnya lu pacar gue dah gitu, bukan siapa-siapa gue, lu pacar gue. Terus gue kalau gue tuh lebih ibarat kan PDKT itu ibaratnya pengenalan lah. Jadi kan pengenalan itu nggak cepet bro. Jadi lo tipe yang kalau pacaran tuh PDKT-nya lama ya? Lama, hampir sebulan 2 bulan gitu. Biar bisa lebih tahu gitu. Jadi pas pacarannya tuh enak bang. Jadi pas pacaran tuh ya udah kita ngejalanin. Karena kita udah tahu kejelekan kita, kebaikan kita dari PDKT. Dari PDKT kita udah tahu kita tuh kayak gimana. Ya meskipun di fase PDKT itu banyak alay yang menjijikan gitu. Iya banyak masih banyak privasi nih. Gue takutnya gue kalau udah ngomong gini dia makin jauh ke gue. Sebenarnya gue tuh nih ya kalau dekat sama cewek gue seberusaha mungkin gue nunjukin yang jeleknya dulu. Kekurangannya dulu karena setelah cewek itu kita tahu kekurangan kita, kedepannya pasti nggak bakalan kaget kalau kita jelek. Iya benar. Karena kalau emang dia udah nerima, otomatis dia udah nggak peduli. Iya benar. Gue takutnya kita pas PDKT kita baik nih, kita suka ngasih ini, suka ngasih apa gitu kan. Pas giliran pacaran kita jarang banget ngasih gitu kan. Jadi dia kecewa. Ternyata pas ada maunya doang. Iya, benar. Iya, gue selalu gini. Gue mau ngasih sama lo kalau gue mampu. Gue nggak bakal maksain kemampuan gue. Walaupun lu maksa tapi gue gak mampu, gue nggak bakalan kasih. Gitu, gue selalu menekan gitu pas PDKT. Pas PDKT juga gue selalu bilang gini, semarah apapun kita hari ini, pas besok pagi-pagi mau gak mau kita harus baikan. Maafan. Itu yang buat gue pacaran lama terus. Gue paling lama pacaran tahun 8 bulan. Tahun 8 bulan. Iya, gue aja belum pernah.
paling lama gue 7 bulan loh, anjing. Setahun 8 bulan. Tapi 7 bulan itu udah sempet kenal orang tuanya, ternyata orang tua bapaknya tuh nggak ngerestuin gua. Itu sakit. Ya emang nggak direstuin tuh kayak apa ya, anjing gitu, anjing setan gitu, bangsat banget itu. Sampai pernah sempet dipukulin gua masa sama cowok sama bokapnya itu. Bokap gitu. cewek gue ngeri juga. Lebih ngeri sih kayak gitu. Karena nggak tahu gua nggak setuju kenapa, mungkin karena gue berandal kali ya. Iya, karena orang tua mandang iya ngelihat kita kenapa ya. Kalau iya sih emang sopan tuh modal utama ya. Tapi gue selalu curiga sama orang sopan. Selalu curiga gue. Jangan-jangan ada maunya. Iya gitu gue. Iya, makanya gue kayak penjajah Jepang kan. Penjajah Jepang datang di Indonesia dengan sopan-sopan banget ya. Tahu menjajah kan. Gitu gue. 3 tahun setengah dengan kejam gitu. Iya, jadi sama datangnya orang sopan tuh gue harus hati-hati nih. Wah, ini datangnya baik-baik nih. Mau ngapain nih gitu. Banyak kejadiannya. John ya, tapi emang ya belajar dari yang udah ada dia yang kan baik-baik, taunya kan setuju sih dia pengen ngerebut posisi kita gitu kan. Banyak kayak gitu. Hati-hati deh sekarang mah, hati-hati. Iya. Jadi gimana ya, gue emang apa adanya, kita tuh apa adanya gitu kan di depan orang tua si cewek ya. Ini gue loh. Iya itu kita tuh gini, kita tuh kalau ngomong tuh gini maksudnya gak bisa halus-halus. Barika mana gitu, barika mana anjing itu nggak bisa banget. Nggak bisa banget gue. Kita kan orang Sundanya. Tapi ngomong Sunda teh asa-asa. Jadi gue selalu nunjukin gue gini loh gitu. Gue bisa ngebahagiain anak lu dengan cara gue. Gitu. Tapi kan terkadang pandangan orang tua kalau kitanya udah nggak bener, pasti ini orang nggak bener. Susah banget sih. Karena emang benar orang tua kalau modal lu cinta doang sih emang sulit. Itu susah banget sih. Itu yang gue sering ngalamin sih, karena ya disitulah gue insecure-nya sama cewek itu di situ. Tapi lu sering kan ngerasa gue tuh nggak pantas sama orang. Iya, sering banget. Makin dewasa malah semakin insecure lah. Iya, kalau gue deketin cewek. Makanya sampai sekarang jomblo guys. Makanya ada yang bilang gue presiden jomblo. 3 tahun gue. Tapi enak sih jomblo, maksud gue ya enak. Ya gitu deh. Jadi ya gue enaknya nggak ada notifikasi dari HP doang gue. Wah, HP gue semua grup kuliah, grup kerja. Tapi gue yakin sih kalau modelan kayak lu nggak bakal lama sih dapat yang ya cuma notif doang mah. Apalagi kuliah kerja, gila lah, lingkungan yang kayak gitu mah udah gampang banget dah sama cewek. Tapi gue nggak mau pacaran dulu deh, bentar dah. Iya, istirahat dulu lah, capek. Break. Iya bener-bener, maksudnya emang bener ngabisin duit tuh, emang ngabisin duit bos. Maksudnya ya lu maksudnya bukan berarti kita boros. Kalau pacaran tuh emang bukan berarti kita boros dan bukan berarti cewek kita matre. Bukan. Jadi karena kan lu ibaratnya jalan gitu, misalkan jalan. Lu masa sih maksudnya nggak ngeluarin duit gitu jalan beli minum gitu kan. Sekere-kerenya cowok kalau gua ya. Kalau misalkan dia udah pacaran, apapun dia insya Allah deh. Kalau diusahakan gitu, semampu dia. Yang penting lu jangan maksa. Gitu. Iya, jangan maksa dan lu mintanya juga ya mikir-mikir lah. Lu kalau misalkan minta ini, kira-kira cowok lu mampu nggak? Karena kalau emang lu udah nerima dia dengan kekurangan dia, lu juga pasti ngerti gitu kan sebagai cowok. Lu boleh marah karena kemauan lu kagak diturutin selagi cowoknya itu mampu. Misalnya cowok ini mampu nih, tapi dia nggak nurutin. Boleh marah. Gitu. Kalau nggak mampu ya lu harus lihat juga lah. Berarti lu nggak sayang dong sama dia. Ekonomi dia, keadaan keluarganya. Kalau emang lu beneran serius sama pacar lu gitu. Iya. Kalau gua gitu sih. Karena pacaran itu bukan bentar ya. Kan udah ada nanti. Bentar. Dia call dong, gila nih. Lagi ngobrol. Iya. Itu apa tuh? Iya biasa deh. Bukannya cewek lu? Bukan. Ada lah. Iya jomblo, tapi gue pengen jomblo maksudnya. Sampai mana tadi ya? Ganggu mulu deh dia. Sampai ini sesuai kemampuan. Iya, sesuai kemampuan. Apapun harus sesuai kemampuan. Iya. Itu. Jadi bukan berarti kita boros gitu. Iya, maksudnya ya emang benar sih cewek nggak ada yang matre. Cuman gue tuh selalu ngerasa rugi kalau cewek gue minta pulsa sama beliin makeup atau apapun gitu.
nostalgia gue. Karena gue mikir gini, kalau gue beliin pulsa ke dia pasti chattingannya bukan sama gue doang nih. Pasti chattingannya sama cowok lain gitu kan. Gue ngerasa anjing gue memfasilitasi dia dengan chattingan sama orang lain. Gitu, bukannya gue pelit ya, cuman gue ngerasa egois aja. Gue pengen cewek gue kasih pulsa sama gue, tapi dia chattingannya harus sama gue. Egois kan. Yes, emang pakainya begitu, gue pengennya begitu anjing. Beda sih. Iya, gue pengennya begitu. Ya karena emang menurut gue sih, lu harus lihat dulu lah keadaan cowoknya. Sebagai cewek, kalau misalkan dia emang ada mampu, wajar lu minta pulsa, minta skincare, wajar. Karena enggak setiap cowok juga pastilah mau lihat ceweknya cantik, pasti mau nggak munafik sih. Cuman semakin cewek lu cantik semakin gak tenang hati lu. Nah itu itu karena itu deh, karena dalam apa sih, masih masa pacaran menurut gua ya. Iya, kita jangan terlalu royal banget. Iya, karena menurut gua nggak baik juga sih. Kita udah akan nih, wah udah ada pokoknya habis-habisan gitu. Karena nggak ada salahnya juga sih lu sebagai cewek lu saling lah, ibarat saling sama cowok tuh, sama pacar lu tuh saling. Saat lu punya, lu bisa ngasih cowok lu gitu. Dan kalau menurut gua itu nggak ada salahnya. Dan menurut gua saling percaya itu bullshit ya. Bullshit. Udah kita yang penting LDRan misalkan kayak jauh nih, yang penting kita saling percaya aja. Percaya kan kita hal yang semu, maksudnya lu di mana gue di mana gitu kan, hal yang semu. Jadi kita nggak tahu nih dia kelakuan. Banyak orang yang bilang kunci hubungannya itu kepercayaan. Bukan, menurut gua kunci hubungan itu keterbukaan. Lu udah terbuka dan lu harus percaya. Iya, padahal iya itu intinya terbuka dulu dah. Lu terbuka karena lu nggak bakal bisa percaya kalau dia nggak terbuka. Betul. Misalnya aku lagi di kamar, maksudnya lagi gak enak badan, tidur nih misalkan, coba video call, kan dia nggak bisa kan, berarti itu nggak terbuka dong. Betul. Ya yang pertama lu harus terbuka dulu dan lu harus percaya deh. Pertama terbuka terus percaya. Kalau udah terbuka otomatis lu saling percaya. Iya. Kalau menurut gua gitu. Terbuka dan percaya. Gitu menurut gue. Tuh guys. Yo. Oke. Jadi menurut lu nggak semua kunci hubungan itu kepercayaan ya? Bukan, enggak. Terbukaan dulu mas. Barulah saling percaya. Iya. Anjing. Kuat situ guys. Gila. Tuh ya. Dari Abang Sahrul nih. Iya. Gua selalu mikirnya yang beda-beda dah pokoknya. Jangan selalu nuntut gitu. Iya. Cowok pacar kita nuntut apa dulu nih? Dan lu jangan sampai ngerasa kalau misalkan ada cewek lu dulunya brengsek, dia mau berubah karena diri lu jangan percaya. Ya gua mau berubah demi lu, jangan mau. Lu harus berubah karena diri lu sendiri, karena keinginan lu diri sendiri. Kalau dia berubah karena lu, setelah lu nggak sama dia pasti balik lagi kayak ada gitu dong. Kemungkinan berubah lagi. Iya. Tapi kalau dia pengen berubah karena dirinya dia sendiri, itu otomatis pasti akan selalu nempel di dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau ada omongan gue mau berubah demi diri sendiri itu bullshit. Gokil banget gitu. Cuma cewek itu mudah sulit dah pokoknya. Mudah sulit. Intinya kita pintar-pintar aja deh, pintar-pintar ngomong, pintar-pintar bikin dia gagal paham sama kita ya. Iya. Gitu deh. Terakhir nih? Kenyaman ya intinya. Kenyaman. Karena modal orang untuk selalu ada buat kita itu nyaman. Nyaman. Asik dah pokoknya kita harus asik walaupun so asik gitu. Asik kan meskipun kita harus bertingkah konyol gitu. Depan dia. Jadi semata-mata ya buat ngibur. Itu ubu sih kalau menurut gua, anjing banget sih itu pacaran kayak gitu. Jadi gua iri sih sebenarnya kalau lihat lu gaya lu pacaran dengan keuuan, kekonyolan kayak gitu itu susah banget didapetin. Sebenarnya gua sama mantan gue ini kayak sama-sama satu frekuensi gitu. Satu frekuensi. Dia itu gila, gua sulit gila. Anjing nyari yang satu frekuensi itu sulit. Cuman gua ngerasa ya emang ini udah jalannya emang susah sih kalau emang udah orang tua ya. Iya. Udah keluarga itu susah. Iya benar. Gila susah kalau orang tua. Kita mau ngelawan durhaka kan ya. Kita lebih baik
nggak durhaka ya, mending kita nurut sama orang tua gitu daripada kita pacar mah sering ngecewain kan. Tapi kalau orang tua nggak pernah sama sekali ngecewain kita gitu dia mikirnya. Gue ngerasa salah aja sih sama orang tua gue gitu, sering bohong gitu bro. Ya karena nggak direstuin, makanya gue sering bohong sama orang tua gue gitu. Ingat bro, bahagia asli itu dari keluarga kita, bukan dari pacar. Asli itu ya dari pacar ya mungkin dari pacar beberapa persen lah, karena emang ya itu. Iya sih. Pacaran juga kita butuh. Iya. Sebagai makhluk ya kebutuhan. Pacaran itu kebutuhan, tapi kita harus lebih butuh lagi ada orang tua. Iya. Yang selalu ada buat kita. Itu. Terakhir nih, lo apa tuh? Sekarang kan udah bisa move on nih. Iya, alhamdulillah. Apa yang mau lu lakuin nih ke depan nih? Ngerangkum dari omongan yang sebelumnya sih. Simpulannya ya gitu aja sih. Kalau lu nggak bisa ngelupain orang, ya gitu, mikir jelek-jelek aja tentang dia. Mikir jelek-jelek tentang dia, kelakuan dia yang jelek. Terus selalu motivasi diri lu dengan diri lu sendiri dengan bilang lu keren, lu bisa. Gue bisa, gue keren, gue bisa dapetin lebih dari ini. Gue keren karena apa? Karena gue keren gitu. Dan buat lu yang masih pacaran udah lama, yang sering ribut-ribut aja ya gitu, tips dari gua, lu harus terbuka. Dan setelah terbuka lu harus percaya. Dan setelah lu pacaran hari ini, mau nggak mau besoknya lu harus marahan. Kalau emang lu masih pengen langgeng, besoknya harus baikan. Kalau marahan malam nih, misalkan marahan ketahuan apa gitu, besoknya lu yang salah, lu harus yang minta maaf, lu harus yang baikan dan lupain kejadian semalam tuh. Intinya forgive and forget. Itu tips guys. Oke. Thank you ya. Oke deh. Kasih ya ini ya, udah ngopi ya. Ayo nextnya kita ngobrol lagi dengan orang yang ini. See you, goodbye.